Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi, warisan yang indah dan berharga. Bagaimana dengan wayang khas Pati? Hari ini kita akan mengajak pemirsa untuk nguri-uri kesenian khas dari Kabupaten Pati sekaligus dalam pagelaran Ngaji Wayang Nusantara dalam Dialog Parlemen bersama saya Septiana Devi dan 3 narasumber yang sudah duduk di samping saya hari ini. Yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Endro, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat untuk kita semua. Betul, salam sehat, tetap semangat untuk kita semua. Pati level 3 nih Pak ya? Pati level 3, dan seperti kebanyakan daerah-daerah yang lain, yang mana ini tentunya menjadi konsekuensi atas mulai atau sudah gelombang ketiga yang sedang kita hadapi ini, gelombang ketiga pandemi COVID-19. Oke, jadi ini sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatannya, biar segera turun levelnya, biar bisa nonton wayang bareng lagi ya Bapak ya? Betul. Oke, baik. Kemudian di sebelah Pak Endro, kita akan sapa Bapak Kiai Haji Ilham Sutianti MPD, pelaku seni dari Kabupaten Pati. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Bapak? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya. Ini kostumnya khas dari Pati atau seperti apa Bapak? Ya, ini membuat ciri khas sendiri. Oh, membuat ciri khas sendiri ya. Oke, dari Pak Ilham ciri khasnya seperti ini ya. Oke, kemudian di samping Pak Ilham kita akan sapa Pak Paryanto SPD MM, pemerhati budaya Kabupaten Pati. Pak Paryanto, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang tidak lupa, salam budaya. Salam budaya. Waduh, semangatnya Sekali luar lagi, biasa. salam budaya, lestari budaya. Salam budaya, lestari budaya. Waduh, semangatnya luar biasa. Baik, kita akan diskusi dan juga sekaligus mengajak pemirsa untuk nguri-nguri wayang, khususnya dari Kabupaten Pati. Sebetulnya eksistensi wayang di Kabupaten Pati ini seperti apa Pak Endro? Iya Mbak, jadi wayang ini adalah dalam hal ini wayang kulit ya. Wayang kulit ini secara turun-temurun dari leluhur itu adalah salah satu budaya favorit masyarakat Kabupaten Pati. Meskipun tidak bisa kita pungkiri di tengah-tengah gelombang modernisasi saat ini, budaya tradisional salah satunya wayang kulit ini juga menjadi semakin terpinggir. Ini harus kita akui, dan ini menjadi sebuah perhatian kita bersama, yang mana kita sebagai salah satu anak bangsa harus peduli Ya. bagaimana agar eksistensi wayang kulit ini tetap lestari, karena yang namanya budaya adalah proses yang mendasari segala lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya apabila budaya ini terurus, budaya ini kita majukan, kita bina, artinya kita juga memajukan seluruh unsur ekosistem yang ada di dalam ekosistem kebudayaan itu sendiri maupun ekosistem lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ini penting. Ini saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada Pak Ilham ini, karena sebagai generasi muda, Pak Ilham ini masih muda. Masih muda ya. Sedangkan saya yakin beliau ini kan juga sebaraan saya ini, ya kan, yang sudah terkena dampak dari globalisasi, pegangannya gadget, tapi beliau memiliki kepedulian, kemudian melakukan aksi-aksi yang nyata, yang kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya wayang ngaji, wayang Nusantara. Ini kan tidak ibaratnya sudah
tidak sama dengan sebetulnya ada ciri wayang itu khasnya seperti ya. apa. Ini adalah sebuah inovasi, inovasi anak-anak bangsa. Makanya hari ini pada saat kami mendapatkan program kerjasama dengan Setwan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita mengangkat beliau karena ini sangat inovatif, eksentrik gitu, dan ini sangat menarik. Dan ini saya berharap bisa memotivasi, menginspirasi para penggiat pelaku seni yang lain, bahwa jangan hanya puas dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Kita harus terus bergerak, kita harus terus berubah. Supaya apa? Supaya kita bisa adaptasi. Kuncinya berani berubah ya Bapak ya. Berubah, melakukan inovasi supaya kita menyesuaikan selera pasar hari ini seperti apa. Jangan sampai dengan adanya globalisasi, disrupsi teknologi informasi, kita hanya menjadi konsumen saja di dalam tataran global, dalam pertukaran budaya, jomplang. Kalau kita bisa amati sekarang, anak-anak kita lebih familiar dengan drakor. Betul Pak. Drama Korea ya, yang sampai kalau ditonton maraton ya Bapak ya. Betul. Tidak hanya ibu-ibu saja ternyata. Sekarang anak-anak kecil pun, anak-anak saya di rumah udah suka tuh drakor. Sudah nggak nonton TV nasional lagi, sudah tidak nonton sinetron, apalagi nonton wayang. Nah, ini harus dimunculkan sebuah jiwa-jiwa entrepreneurship sendiri gitu, inovatif. Karena di dalam entrepreneurship itu ada suatu faktor yang namanya inovasi. Karena kalau kita tidak inovatif, ya kita akan terlindas oleh perkembangan zaman. Baik. Gitu. Kita langsung tanya ke pelaku seninya ya Bapak ya. Inovasi-inovasi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan khususnya untuk wayang kulit dari Pati ini? Inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan sebagai pelaku seni juga ya Pak Ilham? Terima kasih. Untuk wayang ini kan tontonan berat, banyak filosofi di sana, sehingga kalau kita ditinggalkan oleh masyarakat, itu ada apa? Mengapa? Terus kita harus berbuat apa? Akhirnya inovasi yang kami terapkan, wayang ini dengan metode ngaji wayang. Ngaji wayang. Ngaji wayang. Jadi ngaji sambil menikmati cerita wayang yang sebenarnya. Tapi kami kemas sepadat-padatnya. Sehingga kalau kita ngisi wayang, ngaji biasanya 1 jam, 1 jam setengah, ngaji wayang 2 jam, sekitar 2 jam setengah. Tapi para penonton atau pengunjung bisa menikmati hasil ceramah dan bisa menikmati atau meresapi cerita padat yang kami sajikan. Dengan iringan tidak kalah dengan wayang yang sebenarnya. Yang seperti kita lihat di samping ini, ada musik modern dan musik tradisional. Sehingga ketika kita pagelaran ngaji wayang itu, yang kita keluarkan juga musik-musik modern, ada qasidah, ada campur sari, ada religinya. Sehingga masyarakat yang hadir mulai anak-anak sampai kaum tua tidak bosan untuk menikmati sajian itu, karena sajiannya semua kalangan kami berikan dengan sajian itu, apa kesukaan mereka. Baik, jadi ini adalah salah satu inovasinya ngaji wayang ya. Jadi kalau ngaji biasa 1 jam, ngaji wayang 2 jam. Jadi ngaji sekaligus melihat pertunjukan wayang. Sejauh ini responnya seperti apa dan sudah berapa tahun ngaji wayang ini hadir untuk masyarakat Pati? Ngaji ini kami rintis mulai tahun 2006. 2006. Tapi meledak tahun 2011. Dan untuk keliling Indonesia baru tahun 2016. Wow, sudah keliling Indonesia juga. Ya, timur-timur itu mana ya? Papua, Sulawesi, kemudian Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, dan Karimun Jawa. Ya. Mestinya untuk 2 tahun ini kami sudah hampir dapat setengah Indonesia, tapi karena ada pandemi ya? Dipending semua. Dipending, ya. Belum ada yang dibatalkan ya, pending bahasanya. Dipospon ya, dipending dulu, karena nanti pasti akan keliling wilayah Indonesia ya. Bangga sekali ya sebagai warga Pati. Nah, kita ke Pak Parianto. Pak Parianto sebagai pemerhati budaya Kabupaten Pati, bagaimana Bapak melihat
wayang ngaji atau ngaji wayang Nusantara yang ternyata sudah berkunjung juga ke pelosok-pelosok Nusantara ini, Pak Parianto. Terima kasih. Terkait dengan ngaji wayang, hasil inovasi dari saudara muda saya Mas Ilham Suprianto, sudah beberapa kali kami mementaskan beliau di halaman rumah saya, lebih dari 2 kali. Oh, langsung di halaman rumah Bapak ya? Di halaman rumah saya waktu itu acara malam 27 Ramadan, 2 tahun atau tidak 3 kali di depan rumah saya. Itu saya terus terang melihat di sana keunikan di sana, membuat inovasi tapi tidak lepas dari pakem wayang. Artinya apa? Benar-benar di sana terlihat wayang itu suatu tontonan, tapi di dalamnya adalah masuk tuntunan-tuntunan yang diberikan kepada generasi muda sekarang, sehingga kesenian tradisional ini diinovasi tidak keluar dari pakem wayang itu sendiri, tapi bisa disukai oleh kaum milenial yang ada di saat ini. Seperti sampaikan Pak Endro tadi, anak-anak sekarang tidak suka dengan wayang atau dengan kesenian tradisional khas Kabupaten Pati atau Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena kalah dengan film luar, misalnya drakor dan lain-lain tadi. Tapi alhamdulillah Pak Endro di Kabupaten Pati sejak 2017 sampai sekarang, sampai 2021, mudah-mudahan ini berlangsung, anak-anak muda atau generasi muda milenial Kabupaten Pati, bahkan dari murid SD sampai SMP, SMA, sudah banyak sekali yang suka akan kesenian tradisional di Kabupaten Pati. Jadi kesenian tradisional Pati itu banyak sekali yang berhasil kita selamatkan, berhasil kita inovasi, berhasil kita kembangkan, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Hanya pada situasi pandemi ini agak menurun. Kami tidak mengatakan mati, tapi hanya menurun karena pentas-pentas virtual di Kabupaten Pati selama 2 tahun boleh dikatakan tidak pernah henti. Inovasi dari teman-teman seniman di Kabupaten Pati tetap berjalan. Nah, ini jadi kami sangat berterima kasih dengan agenda seperti ini. Harapan kami teman-teman seniman Pati bisa berinovasi sehingga pementasan atau pagelaran yang harusnya 5 jam, 7 jam, 8 jam bisa dipadatkan menjadi 2 jam, 1,5 jam. Harapannya apa? Anak-anak milenial bisa tahu, bisa ikut seneng itu. Dan alhamdulillah di Pati sudah seneng. Terima kasih. Jadi anak-anak zaman sekarang sudah seneng ya, dan tadi kabar bahagianya adalah adanya regenerasi, adanya dalang-dalang muda ya Bapak ya yang sudah mulai aktif ini di Kabupaten Pati. Nah, kita ke Pak Endro kembali. Pak Endro, sebagai wakil rakyat juga pasti ini bangga ya, dari Pati, ini anak-anak Pati ternyata sudah mau nih Pak untuk ikut nguri-nguri kebudayaan. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya Komisi E, bentuk dukungan yang diberikan agar budaya ini terus terjaga seperti apa Pak Endro? Ya, luar biasa nih Pak, update-nya ternyata generasi milenial, anak-anak kecil juga terus didorong ya Pak, dibina, dididik supaya mencintai budayanya dan tidak hanya sekedar menikmati tapi juga mempelajari, kemudian mereka juga akhirnya menjadi pelaku. Nah ini tentunya saya sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah, apa yang terjadi hari ini menjadi catatan buat saya, yang mana sebagai tugas pokok fungsi saya di legislatif di DPRD Jawa Tengah ini tentunya akan saya anggap sebuah aspirasi dan ini nanti kita catat, yang mana tugas kami sebagai salah satunya adalah budgeting, yaitu penganggaran. Kita bisa nanti dengan para OPD dalam hal ini eksekutif, bisa dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dengan OPD yang lain, bagaimana memberikan ruang gerak yang lebih luas atau minimal menambahkan ruang lagi dengan cara seperti kegiatan-kegiatan kayak gini memang perlu diberi perhatian lebih gitu, karena ini otomatis juga akan mendukung tidak hanya supaya bertahan, kalau bisa kita melindungi, kemudian kita juga mengembangkan, lalu kita memanfaatkan. Seperti contoh hari ini di tengah-tengah pandemi, kita semuanya butuh sebuah refreshing, ya kita manfaatkan budaya daerah kita sendiri. Jangan sampai budaya daerah
atau budaya tradisional milik kita sendiri, kasanah atau kekayaan dari bangsa kita ini terlupakan oleh disrupsi teknologi informasi, terlupakan oleh modernisasi dengan adanya gadget di tangan anak-anak kita. Ini semuanya memang harus menjadi sebuah keteguhan, komitmen kita bersama dengan pemerintah, kita sebagai masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator, supaya pemerintah itu harus lebih menggiatkan lagi dalam pemajuan budaya ini sendiri dengan memberikan stimulus seperti yang hari ini dilakukan. Terima kasih kepada Bu Anif dari Setwen DPRD Provinsi Jawa Tengah sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan ini saya kira harus ditiru oleh OPD yang lain supaya memberikan ruang kepada keberaneka ragaman budaya yang kita miliki.